Tapi intinya di sini memang otoritas Saudi ingin kayaknya semua pertumbuhan masyarakat Indonesia yang masih tinggal di Arab yang overstay itu ingin dipulangkan secara besar-besaran gitu teman-teman. Jadi kalau yang video ini katanya sih sampai ngungsi ke atas gunung gitu. Yang resmi nggak resmi semuanya diangkut. Dan yang akan pulang pun di bandara diperiksa sangat teliti. Masalah visa keimigrasian banyak. Kurang bahannya kenapa ya, memang dikurang-kurangin, apa kekurangan duit kita tidak tahu teman-teman. Tapi gara-gara ini semua kayak seperti dibungkus satu daun semuanya. Di sini Saudi bukan pantai Pangandaran katanya ya. Itu juga sih captionnya ya, benar dihancurin ya Allah. Ya hati-hati, jangan sedikit-sedikit party-partian dulu untuk sekarang ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Faris Sambatualang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan tetap dalam lindungan yang maha kuasa tentunya. Teman-teman semua, kali ini semua itu nongseng. Saya peringatkan kembali untuk teman-teman TKW dan juga para pahlawan devisa kita, entah yang cowok yang cewek, semuanya tak terkecuali semuanya ya. Yang masih merasa kosongan ataupun yang resmi, yang ilegal ataupun yang resmi maksud saya, semuanya ya tolong berhati-hati lagi, karena di saat ini itu penggerebekan di Arab Saudi luar biasa banget. Kemarin katanya sih di mana katanya Hamra atau apa nggak tahu, pokoknya di belakang sini di daerah Mekah juga, di Jeddah, di Madinah. Kemarin saya juga dapat kabar dari teman saya dari Madinah, katanya di Madinah itu juga penggerebekan besar-besaran juga. Jadi mungkin saat ini itu pemerintah Arab Saudi lagi mengadakan challenge atau tantangan bagi polisi-polisinya, siapa yang bisa menangkap satu orang dapat berapa, mungkin seperti itu, bisa menaikkan pangkat, mungkin seperti itu ya teman-teman. Oh my god. Cuman ya saya yang kasihan gitu pada warga kita, warga Indonesia tentunya. Kalau untuk seperti orang Pakistan, orang Bangladesh itu kan nggak tahu juga apa mereka punya dokumen di sini. Biasanya mereka pada duduk-duduk di samping trotoar gitu, mereka lagi nyari kerjaan, kayak umal-umal gitu di Arab, banyak di sini di Mekah itu teman-teman. Mereka itu nggak tahu apakah mereka punya dokumen resmi atau mereka hanya mencari sesuap nasi, tidak tahu juga itu tentunya. Cuman yang saya ingatkan di sini adalah warga kita, warga negara Indonesia tentunya, yang masih mau tinggal di Arab, yang masih mau kerja dan mencari sesuap nasi dan pulang ke Indonesia dengan secerca harapan ya. Karena kemarin pun ada kejadian yang sangat memilukan, yaitu 20 orang dimasukkan ke dalam satu bis, dan bisnya itu tidak menuju ke hotel. Diajaknya pertama untuk menuju hotel untuk kerja perhotelan. Nah, masalahnya saat dibawa ke hotel, bukan dibawa ke hotel, malah dibawa ke tarhil, dan kayak seperti burung dalam sangkar. Kalau sudah yang namanya satu bis, otomatis tidak terkecuali satupun, including termasuk juga ya supirnya juga kena. Begitu teman-teman. Jadi di sini kayak seperti entah itu jebakan atau itu hanya wacana ataupun hanya iming-iming, wah kamu kalau kerja hotelan akan dapat begini, uangnya seperti ini, uangnya tinggi. Ya jangan terkecoh dengan masalah itu teman-teman. Pokoknya hati-hati lagi. Saya ngomong cepat seperti ini biar saya nggak buang-buang waktu aja ya teman-teman di sini, karena saya ingin mereview tentang TKI kita yang kemarin kena razia, atau review video yang lagi viral, yaitu booming yang para TKI kita diwaspadai banget, yaitu gerbekan ya, sampai mereka itu sampai ke bawah mimpi ataupun terngiang-ngiang bahwa gerbekan sampai seperti ini. Kita harus pulang ke Indonesia. Itu nggak punya apa-apa lagi. Kita harus cari visa lagi, ke luar negeri lagi. Sampai kapan harus seperti ini? Nggak ada rasa kita untuk berubah. Masa kita harus berjalan di satu tempat? Kan tidak teman-teman. Oke,
Kita akan masuk ke video, tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like-nya biar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya yang mungkin sayang jika dilewatkan. Oke teman-teman semua, let's. Oh ini ada apa ini? Jam 1:30 di bawah rumah saya ini motor-motor berisinya dari tadi. Kita mau kemana, di daerah mana ini sekarang? Coba lihat teman-teman semua, ya kan? Ini di daerah Hai Sofa 9 atau 10 Hai Sofa ya, 5 Bang Jago motor-motor, 5 mobil masuk ke gang katanya. Jadi ini bagi kita itu harus diwaspadai banget. Kita apa ya, niatnya baik-baik saja, niatnya kerja baik-baik ya. Memang gak ada salahnya kita kerja, entah mereka yang kerja apa jam-jaman ataupun mereka yang kerja bulanan, itu kan mungkin ilegal, nggak ilegal. Tapi intinya di sini memang otoritas Saudi ingin kayaknya semua pertumbuhan masyarakat Indonesia yang masih tinggal di Arab yang overstay itu ingin dipulangkan secara besar-besaran gitu teman-teman. Jadi mungkin ini adalah bagi teman-teman kita yang pengen pulang pada saat-saat ini adalah kesempatan yang memang ingin pulang, niatnya pengen pulang. Tetapi kalau masih ada teman-teman yang pengen di sini lebih lama mencari rezeki lagi, ya ini sangat-sangat menjadi momok yang bikin kita takut gitu. Ya Allah, ngungsi ya Allah, ngungsi ke atas gunung. Ngungsi ke atas gunung Tretan Becedi. Nah ini kalau yang video ini katanya sih sampai ngungsi ke atas gunung gitu. Ini menurut saya sedikit lucu, aneh, dan juga bikin terharu. Satu lucunya karena sampai naik ke atas gunung. Ibarat kata mah ini melebihi yang namanya tsunami ya, tsunami atau banjir ya. Biasanya kalau orang yang takut terkena banjir atau tsunami biasanya naik sampai ke atas gunung. Ini gara-gara takut jawazat, mereka sampai naik ke atas gunung. Itu satunya yang lucu gitu. Kedua, apa ya, aneh gitu malam-malam gitu mereka pada ngungsi gitu, nggak takut apa. Biasanya sih di atas gunung ada satu banyak, di sini itu kayak monyet-monyet itu pada banyak. Ngeri gitu juga. Dan ketiga itu apa ya? Sedih juga melihat mereka yang sampai rela naik gunung untuk ngungsi gara-gara takut yang namanya jawazat ya. Sekali lagi saya ingatkan ya untuk teman-teman semua, untuk berhati-hati lagi ya teman-teman. Ya Allah, ini yang ini. Guys, ya berpegang guys, ya Allah, Ya Allah. Sofa 8 guys. Ini di sofa 8 ya, di sofa 8 Jeddah. Hati-hati yang ilegal. Malam ini 20 Juni 2020 jam 12:30, jam 12:31 malam hari ini tentunya di Hai Sofa 8 Jeddah terjadi hal yang bikin kita merinding ya. Coba ini berapa mobil ini, satu ini yang hitam, ini yang hijau abu-abu, ini semuanya ada di sini. Mereka lagi berlomba-lomba untuk menangkap warga kita gitu. Ibaratkan menangkap ikan, mereka dari sana dari sini dari itu mengepung dalam satu tempat. Oh, kita mau lari kemana? Ya pasrah saja. Walaupun yang resmi nggak resmi tetap harus waspada teman-teman. Kita nggak apa leha-leha karena kita yang resmi, kamu nggak resmi, aku nggak apa-apa, nggak seperti itu. Yang resmi nggak resmi semuanya diangkut, diangkut teman-teman, diangkut. Hati-hati lagi nih. Ya Allah. Guys, ya berpegang guys, ya Allah. Ini apa komennya ini, katanya kita lihatnya itu bisa tahu orang Jawa di situ, apa tahu data resi sensus, tunjukkan aslinya, tunjukkan asli. Semoga pada selamat ke infonya Kak. Makasih infonya Kak, katanya. Ya Allah, aku barusan jam 12 malam, jam 12 lewat situ masih sepi. Sekarang baru setengah jam aku di rumah udah ada gerebekan. Ya Allah, semoga kita dilindungi, diselamatkan. Kayak yang sering ke Safa ya katanya. Iya, ada Bang Jago, baru ada Eling inget sama Allah. Ya, ini Simba Dahlia ya. Kayaknya seperti
sindiran gitu. Saat nggak ada Bang Jago, saat nggak ada penggerbekan besar-besaran, kita leha-leha, kita santai-santai, kita itu ya hura-hura, pesta-pesta begini begitu. Ya, katanya sih saat ada Bang Jago baru ingat sama Allah. Ya nggak gitu juga. Mereka yang punya pesta apapun itu untuk kita bersenang-senang ataupun apapun sama teman-teman, itu hak mereka kok. Kita nggak ikut campur, ya kan. Ya Allah, selamatkan saudara kami yang masih mau cari nafkah. Betul banget. Jadi ibarat nahkoda, ibarat satu kapal, kita adalah warga Indonesia, di dalamnya kita menaiki dalam satu nahkoda tersebut, dan saat mungkin satu atau dua yang melakukan kesalahan, masa kita harus terkena semua? Yang enggak gitu kan. Jadi intinya tetap saling menjaga kehormatan kita masing-masing, yaitu dengan menjaga kehormatan pahlawan divisa kita Indonesia, dan pulang sukses tentunya teman-teman. Oh my God. Ini apa katanya? Info penting dari Kepolisian Timur Tengah. Seluruh negara Timur Tengah akan diadakan pemeriksaan berdasarkan besar-besaran, dimulai dari tempat kos-kosan dan tempat kerja. Semua dokumen harus dipersiapkan, dan akan pulang pun di bandara, dan yang akan pulang pun di bandara diperiksa sangat teliti. Masalah visa keimigrasian, banyak yang gagal pulang karena visa, termasuk saya, padahal majikan saya polisi, entahlah gitu ya. Ya pokoknya mungkin untuk mbaknya, untuk visa keimigrasian ya memang benar sih. Memang untuk saat sekarang ini adalah yang kita takutkan bukan kekurangan uang. Kalau dulu saat kita lockdown, masih ingat kan nggak teman-teman, itu waktu ada lockdown di Arab Saudi itu, kita keluar bahkan nama polisinya suruh masuk lagi. Sekarang tidak, keluar kita dicomot gitu. Kayak seperti tikus saja kita gitu kan. Apa ini namanya? Aku juga dulu pas mau pulang udah masuk pesawat ditahan gara-gara visa. Alhasil majikanku kena denda, padahal majikanku kerja di keimigrasian Dubai. Ada katanya. Ya emang benar ya. Sekarang sulit untuk kaburan ya guys. Ini yang maksud saya guys, ini yang maksud saya, yang saya dari tadi bilang itu. Kita memang satu sama lain saling menjaga ya, saling menjaga. Cuman ini di daerah ini masih daerah Jeddah ya, daerah Jeddah, dan ini adalah pagar pembatas antara laut Jeddah, Laut Merah ya, Laut Jeddah dan juga sampingnya gitu. Yang orang Arab pun di sini itu pada pakai abaya yang resmi gitu. Ini si mbaknya itu kayaknya kurang bahan bajunya ya, kurang bahan. Coba lihat, bukan perutnya ini. Maksudnya ini kurang bahannya kenapa ya? Memang dikurang-kurangin. Apa kekurangan duit? Kita tidak tahu teman-teman. Tapi gara-gara ini semua kayak seperti dibungkus satu daun, semuanya kayak dibungkus satu daun. Jadi semuanya jadi salah di sini gitu. Jadi untuk mbaknya lagi, untuk saat-saat ini janganlah ya kan. Kita memang warga Indonesia, kita tidak mengkepoin orang lain, kita tidak mengusik orang lain. Cuman kita melakukan seperti ini, orang lain juga yang kena. Ini hanya mengingatkan saja sama warga kita kok, ya kan? Lain kali ditutupin lah, perutnya dikondisikan ya mbak ya, untuk yang mbak yang pakai baju ini abu-abu ini ya, ini ya, kondisikan lagi. Di sini bukan di Indonesia ya. Nah ini apa ini ya kumaha sini salah kostum apa bener gitu. Nanti TKW kena semau tidak bisa apa ya? Semua apa semua ini menghargai ini. Ya iya sih, gimana sih mbaknya ini, semuanya pada salah kostum apa gimana ini? Coba lihat ke pantai pakai
pakai pakaian seperti ini. Sudah kayak sudah kayak duyung mau kondangan, sudah kayak duyung mau kondangan nyasar di laut juga. Di sini Saudi bukan pantai Pangandaran katanya ya. Itu juga sih captionnya. Ya benar juga gitu. Di sini bukan pantai Pangandaran seperti di Jawa Barat ya. Kasihan lah Pak ya untuk warga yang lain ya. Hati-hati Pak, hati-hati. Ini orang kenapa? Apa ini? Oh ini loh yang viral. Dihancurin, ya Allah. Ya Allah, dihancurin. Oh iya, ini yang viral guys. Itu yang si TKW, kalau tidak salah tidak TKW Taiwan entah mana gitu, pulang ke Indonesia. Suaminya itu dipasrahin duit banyak-banyak dari si TKW ini untuk bikin rumah yang besar gitu. Untuk bikin rumah mungkin berapa ratus juta, berapa gitu harganya ya. Tapi malah hasilnya seperti ini guys. Hasilnya seperti ini, nggak sesuai dengan kocek yang dikeluarkan ya. Kasihan banget untuk mbaknya ya. Sabar ya mbak ya, sabar ya. Mungkin suaminya mau ngasih kejutan, padahal suaminya bangun rumah mewah tapi di kampung sebelah. Ya mungkin kampung sebelah. Kampung sebelah gitu. Nggak tahu Aku nggak komen masalah ini. Kasihan banget ya. Capek-capek kerja kayak gitu. Nah ini maksud saya teman-teman. Ini pelajaran hidup bagi kita gitu. Untuk kenapa kan saya bilang dari dulu, dari awal, dari sono-sononya gitu, bahwa saat pulang kita tetap pulang ke kampung halaman. Kita hura-hura di luar negeri, pulang pun kita ke kampung halaman. Kita tidak bisa begini begitu. Kita pulang ke kampung halaman. Entah kita yang kaya di sini, pulang pun ke kampung halaman. Gak mungkin kita selamanya di sini. Pasti niatnya seperti itu. Ya enggak. Jadi manfaatkan waktu yang masih ada buat kita teman-teman ya. Ya Allah, hancurin semua itu. Jadi terima kasih ya sudah menonton video ini. Intinya hati-hati kembali. Saya tekankan lagi hati-hati kembali untuk warga plus 62 dan masih mau bekerja dengan baik ya, bagi TKW, TKI, laki-laki dan perempuan semuanya ya, hati-hati, jangan sedikit-sedikit party-partyan dulu untuk sekarang ini. Sayangi diri kita sendiri karena waktu adalah terbatas. Waktu itu terbatas dan kita tidak akan selamanya di luar negeri. Itu yang kita harus camkan di dalam otak kita ya. Untuk pulang ke Indonesia, kumpul bersama keluarga, kumpul bersama anak istri. Memang di sini mungkin bisa sedikit hura-hura, bisa sana sini. Tapi toh pulang kita, kampung halaman kita tetaplah Indonesia. Itu aja ya guys ya. Di sini saya bukan merasa baik, hanya kita saling mengingatkan saja. Oke? Terima kasih and sukses selalu bagi TKW kita, TKI kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.